Oke, kita memenuhi tugas dari pemenang rewards, yaitu mereview ya dari oscilloscope plus multitester. Mereknya nih Zway DS 30D12 ya. Nah, jadi di sini dia ada beberapa fitur, yaitu untuk oscilloscope-nya dia ada dual channel, kemudian ada multitester. Nah, untuk powernya dia di sini, kemudian untuk input jacknya dia 5 volt ya, atau pakai charger handphone. Nah, coba kita hidupkan. Oke, dia sudah hidup. Ini untuk oscilloscope-nya ini sudah otomatis aktif ya pada saat hidup. Nah, untuk dia kebetulan ada dual channel, jadi untuk mengaktifkan kedua channel kita cukup menekan tombol shift, kemudian ini CH2. Nah, di sini nanti ada muncul dual channel, tinggal kita mau pilih channel 2, channel 1 ya. Itu untuk dual channelnya. Untuk hilangkan cukup kita tekan shift, CH, hilang ya. Nah, kemudian untuk penggunaan multitester, jadi ini bisa sekali jalan itu pengukuran tegangan dengan frekuensi ya. Jadi kita cukup tekan dim. Dengan begini nanti otomatis sudah muncul ya untuk multitesternya. Ini untuk volt DC. Untuk kita merubah ke satuan atau AC atau buzzer atau diode mode, kita cukup pilih select. Nah, di sini nanti banyak pilihan, kita tinggal pilih kita mau buzzer, diode kan, tinggal oke aja, dia akan terubah. Nah, bagaimana jika kita hanya mau mengaktifkan multitester saja? Seperti ini kan, kita ketik dim, kemudian kita tekan shift, kemudian tekan dim lagi. Nah, di sini dia akan hanya multitester ya. Tinggal kita rubah saja, mau mode buzzer, select diode mode, select volt DC. Oke. Nah, kita coba kalau untuk mau back, kita cukup tekan lagi kembali dim. Oke. Nah, jadi untuk oscilloscope biasanya kita gunakan untuk pada umumnya kita gunakan untuk pengukuran frekuensi ya, atau gelombang osilator. Biasa bahasa umumnya seperti itu. Nah, di sini kita coba mengukur ya. Kita coba mengukur, coba zoom sedikit. Di sini ada X1801 atau kristal 1801 dengan nilai 24 MHz ya. Nah, untuk penggunaan yang besar, pengukuran gelombang yang besar, itu kita bisa menggunakan kali 10 ya. Oke, di sini kita langsung aja ke sini, kemudian kita tekan auto aja. Oke. Nah, di sini sudah terukur 23,99999 lah MHz atau 24 MHz ya, sesuai dengan gelombang. Sesuai yang sudah tertera di sini ya untuk frekuensinya. Oke. Tapi selain daripada kita pengukuran pada kristal, pada mobo, biasanya oscilloscope ini sangat membantu ketika kita mengukur komunikasi antara AC dengan baterai atau jalur-jalur data, atau contoh VGA dari soket HDMI ke prosesor kayak gitu ya. Itu kita bisa mengukur menggunakan oscilloscope. Contohnya seperti ini. Jadi saya punya data untuk pengukuran blok charging menggunakan oscilloscope. Di sini kita coba cari data pengukuran. Di sini sebelah kiri input adapter normal ya. Ini MOSFET gate drive normal, sebelahnya MOSFET gate drive no switching. Ini SM bus communication normal ya. Gelombangnya, bentuk gelombangnya seperti ini. Ini untuk switching, hasil switching
normalnya bentuk gelombangnya seperti ini. Ketika dia datar seperti ini, maka tidak ada terjadinya switching. Sama halnya dengan SIM bus communication. Ketika dia datar, maka tidak ada terjadi komunikasi antara EC ke baterai atau baterai ke EC ataupun mungkin BIOS ke chipset. Nah, jadi kita coba ukur untuk komunikasi baterai ke EC ya. Kita cukup hubungkan probnya, kemudian kita tekan tombol auto. Nah, di sini nanti gelombangnya muncul. Tinggal kalau kita mau perbesar biar lebih nampak, kita cukup naikkan di sini. Nah, jadi contoh gelombangnya seperti ini ya. Oke. Ini dia. Ini untuk MB data atau MB clock, salah satunya sih itu. Nah, ini juga ini salah satunya antara MB clock dan MB data. Bentuk gelombangnya seperti ini normal. Karena biasanya yang terjadi di lapangan ketika kita melakukan pengukuran tegangan, di sini tuh terukur ada 3,3 tapi belum tentu komunikasinya tuh terjadi. Nah, jadi kita wajib mengukur menggunakan osiloskop untuk mengetahui komunikasi antara EC dan baterai. Begitu juga dengan IC BIOS, begitu juga dengan lilitan-lilitan. Jadi sekian itu untuk penggunaan osiloskop. Sementara hanya itu ya yang saya bisa bagi, soalnya saya juga masih tahap proses belajar. Adapun kalau ada kurang, tolong ditambahkan. Kita coba untuk multitesternya. Ini untuk akurasi sih oke sih ini. Kalau untuk akurasinya kita coba mode buzzernya. Tuh, coba. Itu sampai 0 ya. Tuh, nilainya 0. Kalau untuk tegangannya kita coba ukur. Kita coba mengukur. Oke. Sini ada 3,3 untuk MB datanya. Pengukuran baterai. Jadi seperti itulah. Jadi mungkin hanya ini saja yang saya bisa sampaikan. Selebihnya kalaupun nanti mau beli osiloskop entah yang seperti ini atau merek lain, itu terserah. Banyak merek-merek yang lebih bagus seperti Hantek, Unite dan lain-lain, Freenisi. Jadi silahkan. Yang jelas bagi saya alat ini sangat membantu ya. Apalagi dalam proses kita garap seperti kasus not charging, baterai no detect dan lain-lain, itu sangat membantu. Dan jelasnya kristal pada chipset itu hanya bisa diukur menggunakan osiloskop ya. Karena ketika tidak ada frekuensi pada kristal ini, bisa dipastikan kalau chipset ini tidak akan bekerja. Karena chipset membutuhkan clock untuk bisa bekerja. Oke, sekian.